Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ke-15 di ayatnya yang ke-31. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan pada saat ini dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, beginilah firman Tuhan. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Baik, puji nama Tuhan. Jadi firman Tuhan pada saat ini saya memberikan judul yaitu najis. Di dalam kitab Imamat adalah kitab di mana Allah memberikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mengajarkan mereka untuk dapat hidup kudus di hadapan Allah. Nah, dari kitab Imamat ini ya ada satu kata kunci yang harus kita mengerti dan kita pahami bersama, yaitu kekudusan. Kekudusan yaitu bahasa aslinya adalah kedosim, yang artinya dipisahkan untuk Allah. Di dalam pasal yang ke-15 ini Allah memberikan peraturan mengenai tentang kenajisan yang bersifat jasmani. Bagaimana hal ini berbicara tentang hal-hal yang ada di dalam tubuh manusia ya, secara jasmani seperti penyakit, darah dan juga cairan. Tetapi tujuan utama bukan hanya soal kesehatan. Di sini untuk mengajarkan umat Tuhan bahwa untuk mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan setiap umat-umat Tuhan harus menjaga kekudusannya untuk dapat hidup dengan tetap kudus dan menjaga diri agar tidak menajiskan kemah suci. Dan di dalam ayat yang ke-31 juga menjadi penegasan ya, khususnya bagi umat Israel, yaitu orang Israel diperingatkan supaya mereka tidak hidup di dalam kenajisan. Sebab kenajisan membuat mereka pada akhirnya terpisah dari Allah dan juga bahkan mendatangkan maut bagi setiap kehidupan mereka. Dan dari sini kita akan belajar bersama-sama bahwa untuk kita dapat menjadi tahir di hadapan Allah, kita harus memperhatikan dua hal penting. Yang pertama adalah kita harus menjaga kekudusan, lalu yang kedua kita harus taat dengan perintah Allah. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Imamat pasal yang ke-11 di ayatnya yang ke-44 ya, dalam Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 44. Di sana dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi ya. Jadi firman Tuhan ini yaitu yang pertama, kita harus menjaga kekudusan. Di sini memiliki arti yaitu bagaimana standar kekudusan orang percaya itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari Allah sendiri. Ketika kekudusan itu bukan sekedar formalitas atau bukan sekedar ritual saja, tetapi menjadi gaya hidup dan mencerminkan Allah bagi setiap kehidupan umat-umat Allah. Karena kenajisan di dalam perjanjian lama itu identik dengan hal-hal yang jasmani, yaitu contohnya seperti darah, penyakit atau sentuhan najis ya. Kita dapat melihat bersama-sama tadi di Imamat pasal yang ke-15 ini bagaimana tentang menjelaskan kenajisan-kenajisan yang dilakukan manusia terutama di bagian fisik ya. Lalu kenajisan di dalam perjanjian baru itu lebih banyak berbicara soal pikiran, soal hati dan perbuatan manusia. Mengapa kita harus menjaga kekudusan dalam setiap kehidupan kita? Karena dosa membuat kita najis dan akhirnya kita dipisahkan dari Allah. Ya, kalau kita melihat ya Bapak Ibu Saudara di dalam
kitab Yesaya, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 59 di ayatnya yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita lihat bersama-sama bagaimana ternyata ketika kehidupan kita terus jatuh di dalam dosa dan kita mencerminkan kenajisan itu, maka kita tidak bisa hidup untuk berelasi, kita tidak bisa terikat dengan Allah, karena itu hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Karena ketika Allah berdiam di tengah-tengah umatnya, jadi bila kita hadir untuk kita hidup najis, maka kita tidak bisa mencerminkan bagaimana karakter Allah, kehadirat Allah dalam setiap kehidupan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka akan melihat kita bahwa tidak ada cerminan kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita mau belajar untuk kita mau hidup kudus di hadapan Allah. Dan menjaga kekudusan itu berarti kita hidup berbeda dari dunia. Ketika kita mau menjaga kehidupan kita seperti bait kudus Allah, kita mau terus hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan kita mau hidup sesuai dengan standar-standar atau mengikuti sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah kita mau taat dengan perintah Allah. Di dalam ayat yang ke-31, Allah tidak hanya menyuruh umat-umatnya untuk menjaga diri, tetapi juga menekankan bagaimana ketaatan terhadap peraturannya. Kekudusan itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan, karena tidak mungkin kita disebut hidup kudus jika kita tidak mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Dan umat Israel dipanggil untuk mereka menaati setiap hukum Taurat, meskipun mereka tidak selalu mengerti alasan-alasan di balik setiap perintah-perintah yang ada. Tetapi dengan demikian kita juga dipanggil untuk kita dapat hidup taat, kita dapat hidup setia kepada Allah. Bahkan mungkin ketika firman Tuhan itu terasa sangat berat, firman Tuhan itu tidak masuk bagi logika setiap kehidupan kita, tetapi kita mau belajar untuk kita mau tetap taat, mau tunduk setiap firman Tuhan yang ada, setiap otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita dapat belajar dari salah satu contoh tokoh di dalam Alkitab, yaitu Nuh. Nuh adalah umat Allah, bagaimana dia adalah orang yang Tuhan pilih untuk dia harus membuat bahtera, ya, bagaimana ketika pada saat itu Nuh tidak mengerti mengapa dia harus membuat bahtera, tetapi dia mau hidup tunduk, dia mau taat kepada firman Tuhan, pada otoritas Allah. Dia tidak mengerti bagaimana apa yang dia kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak, tetapi dia mau tetap tunduk pada setiap perintah dari Allah. Dan pada akhirnya yang dilakukan Nuh itu mendatangkan kebaikan. Dia menjadi selamat dari badai, dari hal-hal yang pada saat itu dia alami, ya, dan keluarganya alami. Jadi dia dapat menolong keluarganya, dia dapat menolong hewan-hewan yang harus ditolong, sehingga karena dia hidup taat, dia hidup tunduk kepada firman Tuhan, dia menerima pertolongan dari Allah, dan akhirnya dia menerima pengharapan dari Allah. Di sini kita dapat melihat, ya, bagaimana itu berarti taat, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau tunduk di bawah otoritas Tuhan. Dan di sini kita dapat melihat bahwa di dalam observasi tadi kita melihat menekankan bahwa imamat ini mengajarkan tentang kekudusan Allah. Dan di poin yang pertama adalah bagaimana ketika kita menjaga kekudusan, ini adalah identitas kita untuk kita sebagai umat-umat Tuhan dipanggil untuk kita berbeda dengan umat-umat yang biasa. Dan di dalam poin yang kedua, ketika kita mau hidup taat dengan perintah Allah, maka ini adalah cara untuk kita mau menjaga kekudusan itu, karena kekudusan tanpa ketaatan itu hanyalah teori.
Dan sedangkan ketaatan tanpa kekudusan itu juga sama saja, karena keduanya harus berjalan bersama-sama. Keduanya harus dilakukan secara seimbang. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita dapat belajar bersama-sama. Mari kita mau tunduk di dalam setiap otoritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mau hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita menjaga kekudusan kita, maka kita juga mau taat pada setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mau menjaga setiap kekudusan kita melalui perkataan kita yang membangun, dan juga bukan dengan kata-kata kasar atau yang penuh amarah. Dan mari kita terus taat untuk kita mau belajar, yang berarti taat, kita rela untuk meninggalkan dosa, dan taat itu juga berarti kita mau tetap percaya dan setia di hadapan Tuhan. Jadi menjadi tahir di hadapan Allah bukanlah sesuatu hal yang bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita melalui darah Kristus yang menyucikan setiap kehidupan kita dari segala dosa. Tetapi kita juga dipanggil untuk kita mau menjaga kekudusan dan taat dengan perintah Tuhan, supaya kehidupan kita dapat menyenangkan hatinya dan tidak mencemarkan hadiratnya. Puji nama Tuhan. Di firman Tuhan terakhir pada saat ini kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat penutup dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, di ayatnya yang ketiga. Beginilah firman Tuhan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi mari kita mau hidup kudus di hadapan Allah, kita mau hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin, kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat memberkati kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin didoakan ya, menceritakan kesaksian baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kembali kami renungkan bersama-sama, untuk kami belajar hidup menjaga kekudusan, untuk kami mau hidup taat dan setia di hadapan-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap kehendak-Mu, melakukan setiap ketetapan-ketetapan firman-Mu, sehingga kami dapat mencerminkan karakter-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sekalipun keluarga GPDI El Shaddai Magelang berjalan dalam lembah kekelaman, keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.